mudah-mudahan bisa menjadi RT yang amanah. Amin Allahumma Amin. Datang nggak ini Pak RT? Oh datang, alhamdulillah. Pak RT ini buatan beriki nih. Dan juga para hadirin, hadirat, adik-adik yang kami hormati dan yang kami sayangi. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi beberapa kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan sehat badan serta kesempatan, sehingganya kita bisa berkumpul di dalam Masjid Baitul Mu'min ini dalam suatu acara yakni memperingati hari Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya berkat pertolongan beliaulah nanti di yaumul kiamah oleh Allah memberikan pertolongan, diberikan kepada Nabi Muhammad untuk mensyafaati umat-umatnya. Mudah-mudahan kita dengan adanya acara ini memperingati Isra wal Mi'raj, kita yang hadir khususnya umumnya kaum muslimin dan muslimat diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Di sini nabi-nabi sebelumnya, yakni kejadian diberangkatkannya beliau baginda Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram, kalau sekarang dinamakan Makkah, karena masjid yang pertama kali didirikan di kota Arab adalah di Makkah atau Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, kalau sekarang juga sama. Jadi diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri annahu sa'ala an-nabi alaihi salatu wasallam 'anil lailati allati usriya bi fiha. Jadi Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi bertanya kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah malam 20 Rajab, yakni malam 27 Rajab tepatnya beliau diisrokan. Awal kejadian diriwayatkan di situ ketika beliau Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid Makkah, datanglah malaikat Jibril, nah dengan malaikat Mikail. Kedatangan beliau adalah mendapatkan perintah dari Allah, nah untuk mengoperasi beliau baginda Nabi Muhammad SAW, yakni hati beliau dibuka, dibersihkan dengan air zam-zam. Setelah itu kotoran dalam hal ini bukan kotoran najis, tapi kotoran hati yang unek-unek atau buruk sangka oleh Allah dibuang, diganti ilmu hikmah, dan lalu dikembalikan ditutup. Setelah itu malaikat Jibril mendatangkan suatu hewan atau seekor hewan yang namanya buruk. Hewan itu nggak besar, kecil sebawah himar atau seperti kalau sekarang ini guys, apa ya, bedek kecil. Takbirannya nih guys, Dia mempunyai banyak istimewaan wakil kecepatan hewan yang dikendarai Nabi Muhammad SAW ketika Isra itu dalam satu jangkahnya sejauh pandangan mata kita memandang. Jadi
sekali kita memandang jauhnya berapa kilo, itulah kecepatan buruk dalam satu jangka. Jadi diceritakan di tengah perjalanan beliau Rasulullah SAW ketika mengendali buruk dipanggil dari sebelah kanan suatu gerombolan yang sedang duduk nyantai. Dipanggil, ya Rasulullah, Bismika. Ya Rasul, pelan-pelan dulu, kau kemana? Rombongan yang di sebelah kanan. Kalau sekarang mau berangkat pengajian, nah dipanggil rombongan berhenti, artinya berhenti. Nah, kalau Rasulullah tidak menoleh, juga tidak menjawab terus. Karena apa? Tujuan beliau adalah memenuhi panggilan Allah. Nah, akhirnya dari samping kanan sudah dipanggil, tidak menghiraukan, dipanggil sebelah kiri, tidak dihiraukan. Tumak balat imro'atun jamilatun. Nah, dari depan pas berjalan langsung ada perempuan yang cantik, yang seksi, yang berdandan cukup mewah. Nah, Rasulullah disuruh berhenti. Ya Rasul, berhenti dulu. Mungkin kalau bapak-bapak dipanggil cewek cantik, nah dandanannya pokoknya menggiurkan. Entah, kalau saya sendiri juga kali berhenti paling. Apalagi tadi bilang sini Rasul gratis. Rasulullah enggak. Ketika orang perempuan tersebut menghadang Rasul disuruh berhenti, Rasulullah tetap berjalan. Tetap berjalan. Selanjutnya, setelah Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sesampainya di depan Masjidil Aqsa, dikatakan Masjidil Aqsa itu karena di suatu wilayah tersebut tidak ada masjid selain Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tempatnya turun wahyu dan tempatnya para nabi yang sekarang dijajah oleh Israel. Nah, mudah-mudahan oleh Allah yang meninggal dijadikan orang-orang yang mati syahid. Amin Allahumma amin. Jadi Rasulullah turun dari kendaraan buruk. Selepas itu buruknya diikatkan di suatu tiang. Lalu Rasulullah sholat. Nah, sesudah sholat Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril tentang kejadian-kejadian yang dialami Nabi Muhammad ketika di perjalanan. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, malaikat Jibril, aku ingin bertanya tentang kejadian ketika aku berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tadi aku dipanggil dari sebelah kanan rombongan yang duduk-duduk nyantai. Nah, entah dia berbicara apa memanggil saya. Nah, itu gambaran apa? Akhirnya malaikat Jibril menjawab dan berhenti menemui orang-orang yang memanggil dari arah kanan. La tahawwajat ummataka, kata Rasul, maka umatmu akan menjadi orang-orang Yahudi. Tanda kutip berarti bukan orang Islam. Adapun orang yang memanggil dari arah kiri tadi, seandainya engkau menjawab atau engkau berhenti ikut nimbrung, latana surat ummataka kullu, maka niscaya umatmu kalau engkau berhenti akan menjadi Nasrani. Mudah-mudahan kita dan keturunan-keturunan kita oleh Allah dijauhkan dari agama Yahudi Nasrani. Allahumma amin. Terus selanjutnya yang terakhir Rasulullah ditanya, Rasulullah, Rasul, namanya Jibril. Nah, Jibril menjawab, ya Rasul, orang perempuan yang berdandan
dengan cantik, dengan seksi tadi adalah gambaran dunia. Seandainya engkau menjawab dan berhenti memenuhi panggilan orang perempuan tadi, engkau istilahnya itu ikut berhenti dan nimbrung atau memenuhi panggilannya, maka umatmu akan banyak yang tergelincir atau mementingkan dunia, menomorduakan akhirat. Nah, alhamdulillah Rasul tidak menjawab panggilan orang tadi. Kalau menjawab, mungkin masjid kita kosong, musola kosong karena sibuk mencari ini peserta hadroh guys. Akhirnya ibadahnya lalai. Nah, setelah itu, setelah Nabi musyawarah dengan malaikat Jibril, beliau Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril disuguhkan 2 minuman yang isinya adalah, nah, mempersilahkan untuk diminum. Akhirnya apa? Rasulullah mengambil air susu, bukannya air khamar. Nah, Jibril menjawab, asabta bil khair ya Rasul, tepat yang kamu pilih adalah air susu. Seandainya yang kamu ambil khamar, niscaya umatmu lahauta ummataka. Nah, jadi umatmu akan menjadi ingkar dan lacut, istilahnya tidak mematuhi syariat-syariatmu. Jadi walhasil pada intinya peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah memperingati kejadian besar, yakni kejadian yang dialami Rasulullah SAW. Dan satu hal yang tidak bisa kita lupakan, yakni hasil perjalanan beliau mulai Masjidil Aqsa, dia diangkat ke Sidratul Muntaha, moda Allah yang mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Kalau waktu 24 jam, kalau sholatnya 50 waktu berarti hampir setengah jam sholat. Nggak sempat mengo, nggak sempat ngajur, tidur nggak sempat. Kalau 50 waktu dalam 24 jam. Nah, alhamdulillah dengan malu Rasulullah memohon kepada Allah atas dukungan Nabi Musa, karena umat Nabi Musa yang umatnya besar-besar saja tidak mampu, apalagi kita yang umatnya kecil-kecil. Soalnya umat Nabi Musa itu besar-besar, paling enggak ada yang tingginya itu, kalau kita orang umat Nabi Muhammad itu melompat sambil bawa genter setinggi-tinggi kita cuma sampai petisnya. Jadi sangat kuat-kuat. Waktu begitu Nabi Muhammad pertama menyanggupi 50 waktu. Dengan dukungan Nabi Musa disuruh kembali untuk meminta keringanan, akhirnya meminta kepada Allah untuk diringankan menjadi 40. Turun lagi, ketemu Nabi Musa, disuruh minta keringanan lagi sampai 5 waktu. Nah, 5 waktu itu untuk umat Nabi Muhammad masih berat, kata Nabi Musa. Berhubung 5 waktu sudah malu Rasulullah itu disuruh naik turun kepada Allah. Nah, sampai 5 kali, 4 kali. Nah, sampai menjadi 5 waktu. Akhirnya apa? Malu pada Allah, oleh Rasul diterima. Udah, saya sudah malu, kami terima perintah Allah yang 5 waktu. Alhamdulillah sampai sekarang kewajiban kita umat Nabi Muhammad itu dikenakan 5 waktu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah, diberi petunjuk untuk bisa menjalankan perintah Allah yang satu ini,
karena soal sholat nyuwun sewu itu sebenarnya nggak bisa ditawar, masih nggak bisa ditawar, bahkan sampai kita sakit masih diperintahkan sholat. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah. Yang tadinya belum menjalankan, sebelum kita disolatkan, mari kita menunaikan perintah Allah sholat 5 waktu, karena batasannya adalah kalau kita sudah disolatkan, kita nggak bisa lagi melakukan perintah Allah sholat 5 waktu. Selu qabla an tusallu, sholatlah sebelum engkau disolatkan. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk acara ini kita yang hadir semuanya, mudah-mudahan dengan barokahnya acara ini kita mengadakan peringatan dari Isra Mi'raj, kita mengadakan sedekah ini oleh Allah diterima amaliyah kita, ibadah kita, sedekah kita, sehingganya menjadikan kehidupan kita lebih baik, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya maaf, nanti sebelum diakhiri kami mohon berkah doanya dari beliau Pak Yanto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.